Angin sore berhembus pelan, membawa aroma khas bulan Ramadan, bau gorengan, es buah, dan kolak yang menguar dari warung-warung kecil di sepanjang jalan. Arman melangkah perlahan di gang sempit kampungnya, menikmati nostalgia masa kecilnya yang penuh keceriaan. Namun, ada sesuatu yang aneh sore itu. Di salah satu sudut jalan, sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah yang terkenal dengan takjil gratisnya. Suasana tampak biasa saja, hingga tiba-tiba suara tangisan seorang ibu memecah ketenangan. Arman menoleh dan melihat seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun tergeletak di tanah. Tubuhnya kejang, matanya membelalak, mulutnya berbusa. Dari tenggorokannya keluar gumaman lemah. Jangan bawa aku." Warga panik, beberapa mencoba menolong, sementara yang lain bergumam ketakutan. Arman menelan ludah, merasa ada yang janggal. Ia ingat cerita tahun lalu, seorang pemuda yang tiba-tiba hilang setelah menerima takjil gratis. Tidak ada jejak, seakan ditelan bumi. Saat malam tiba, Arman kembali merenungkan kejadian aneh itu. Ibunya, yang biasanya hangat, tiba-tiba dingin dan menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Namun, firasat buruk sudah terlanjur menghantuinya. Malam itu, ia nekat pergi ke rumah Bu Sari, perempuan tua yang setiap tahun membagikan takjil gratis. Melalui celah kecil di dinding dapur, Arman mengintip. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Bu Sari berdiri di depan talenan kayu yang penuh bercak darah. Tangannya cekatan mencincang sesuatu yang menyerupai daging manusia. Di sudut ruangan, tampak potongan tangan dengan jari-jari yang sudah terkupas kulitnya. Sebuah kepala dengan mata terbelalak diletakkan di atas nampan. Arman menahan napas, tubuhnya gemetar. Bu Sari mulai merapal mantra dalam bahasa yang tak ia pahami. Ruangan itu dipenuhi aura menyeramkan, seolah ada sosok lain yang mengawasi. Arman mundur perlahan, lalu berlari secepat mungkin tanpa menoleh. Namun kengerian belum berakhir. Esok harinya, ketika Arman mencoba memperingatkan warga, mereka justru mengabaikannya. Bahkan, Pak RT dan beberapa tetua kampung hanya tertawa kecil. "Kau pikir kampung ini bisa semakmur ini tanpa pengorbanan?" bisik Pak RT dengan mata berkilat. Arman tersentak. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan hanya Bu Sari, tapi seluruh kampung ini telah terlibat dalam ritual mengerikan. Mereka membutuhkan tumbal untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Dengan nyawa di ujung tanduk, Arman berlari meninggalkan kampung itu. Tapi suara-suara aneh mengikutinya. Bayangan hitam merayap di dinding rumah. Sosok-sosok menyerupai laba-laba dengan mata merah membara mengejarnya. Ia tersandung, jatuh, lalu merasakan tangan-tangan kasar mencengkeram tubuhnya. Wajah-wajah tanpa jiwa menatapnya dengan tatapan kosong. Di rumah Bu Sari, ritual telah siap. Mangkok besar berisi bubur merah kehitaman diletakkan di tengah ruangan. Bau anyir menyengat memenuhi udara. Bu Sari tersenyum. "Jangan takut, Nak. Kau tidak akan mati. Kau hanya akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Tawa mengerikan menggema di sekelilingnya. Malam takbiran itu bukan malam kemenangan bagi Arman, melainkan malam di mana kegelapan menunjukkan wajah aslinya.